Halo teman-teman, saya Fadli. Kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa invisible di dunia digital, nggak kelihatan gitu ya tanda kutip, atau masih bingung gimana caranya dikenal sebagai ahli di satu bidang, mungkin video ini buat teman-teman. Hari ini saya mau sharing satu strategi sederhana yang bikin saya dikenal sebagai si Fadli yang bisa bikin website. Waktu itu ya, ini sekitar ya mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Padahal dulunya saya yang paling sering nanya di grup, teman-teman. Nah, gimana ceritanya? Jadi, teman-teman, waktu itu saya belajar WordPress dan Elementor. Kalau teman-teman melihat sudah menonton video saya yang lain, saya katakan saya mulai masuk ke dunia digital ini dari menjadi freelance. Nah, freelance-nya apa? Freelance web developer. Nah, websitenya juga hanya pakai WordPress dan Elementor. Karena ya no coding ya, kita kan ada istilah sekarang no coding web developer kan ya teman-teman. Nah jadi waktu itu saya belajarnya itu dengan cara gabung ke grup-grup dan komunitas yang membahas tentang WordPress teman-teman, cara bikin website dengan WordPress plus dengan tools-tools tambahannya, entah itu page buildernya Elementor, lalu plugin-plugin yang lainnya teman-teman. Awalnya tentu karena saya baru belajar ya, saya nggak ngerti banyak teman-teman. Waktu itu aja bikin tombol yang bisa rounded aja itu saya nggak bisa teman-teman. Nggak ngerti cara bikin roundednya. Kalau kan tombol secara default, kalau teman-teman udah pernah belajar bikin web di Elementor itu kan kotak dulu ya. Dia akan rounded kalau kita setting boundernya atau apa ya, saya lupa lagi nih nama settingannya ya. Nah, akhirnya ya karena nggak tahu, ada grupnya ya saya nanya, dijawab sama teman-teman yang lain, ya langsung saya praktekin teman-teman. Tanya lagi, dijawab lagi, praktekin lagi. Sehingga tanpa sadar ya, saya mulai ngerti nih ritme dan caranya nih. Saya jadi terbiasa. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, karena mungkin nggak tahu ini mungkin dibilang passion ya. Karena saya suka gitu ya, dengan dunia digital termasuk website itu, pengen bisa bikin website juga, akhirnya saya tanya, bener-bener saya praktekin teman-teman. Akhirnya cukup cepat lah saya belajarnya. Kan itu juga ya strategi cepat belajar ya. Nggak ngerti, tanya, dijawab, praktekin langsung gitu ya. Nah setelah beberapa bulan teman-teman, mulai ada member baru yang masuk grup. Jadi kan sebelumnya saya baru masuk, tentu saya karena baru belajar juga, nanya-nanya juga nih, dan dijawab sama member lain dan saya praktekin langsung. Nah pertanyaannya, ini saya kayak flashback aja, pertanyaan saya dulu nih. Jadi tentu ya alurnya tentu sama aja ya teman-teman. Pertanyaannya mungkin akan sama aja member yang baru masuk. Nah, yang pernah saya tanya dulu, akhirnya ditanya juga sama member-member baru teman-teman. Nah, awalnya tadi yang sebelumnya saya awal join grup saya yang banyak nanya, akhirnya saya yang sekarang mulai bantu jawab teman-teman. 1, 2, 3 orang saya jawabin. Ya, selagi ada waktu saya jawabin teman-teman. Nah, dan yang saya rasain ya teman-teman, semakin sering saya bantu jawab gitu ya, semakin nempel nama saya. Karena pernah satu momen, saya semoga tidak salah ya, saat ada yang nanya tuh ada yang nge-tag nama saya teman-teman. Nah saking mungkin seringnya saya menjawab pertanyaan teman-teman soal website gitu teman-teman. Bang Fali ngerti ini ya? Bang bisa bantu ini nggak? Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan dari sinilah personal branding saya terbentuk. Padahal waktu itu saya nggak ngerti istilah personal branding teman-teman. Tapi ternyata dengan cara begitu, itu part of personal branding teman-teman. Nah, teman-teman ingin tahu strategi saya bagaimana cara melakukannya? Nah, ini strategi saya waktu itu teman-teman. Ini saya yakin bagi teman-teman yang juga mau masuk ke dunia freelance akan sangat bermanfaat, saya jamin. Karena ya saya merasakan sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, saya mulai jawabin pertanyaan member-member yang bertanya di grup ya. Ya mungkin 3-5 pertanyaan gitu teman-teman. Kalau dia masih bingung, nah saya mulai japri teman-teman. Ya, saya tawarin bantuan. Tapi sebagai jasa profesional. Misal kayak gini, kalau mau biasanya saya gini ya, pertanyaan yang terakhir ini setelah saya jawab dulu kayak 3-5 pertanyaan ya di grup dulu nih, saya nggak langsung japri, nggak ada konteks, langsung saya japri aja, orang nggak nyaman kalau gitu. Jadi saya jawab dulu di grup gitu ya, grup Telegram kebetulan ya teman-teman, jawabin. Nah kok masih bertanya, nah pertanyaan yang terakhir itu saya forward ke kontak japrinya teman-teman. Jadi teman-teman tahu teknisnya ya. Jadi pertanyaan terakhir itu saya kirim ke dia. Nah
waktu itu setelah itu saya reply. Saya bilang gini, Mbak, Mas, Pak, Bu, Kak, masih ada problem ya? Kalau mau saya bantu, saya ada jasanya nih. Nah, paham dong, saya ada jasanya itu artinya kan kita nawarin bantuan tapi dibayar. Nah, saya yakin walaupun ada yang tidak akan nggak nyaman karena dijapri seperti itu, tapi karena sebelumnya saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di grup, harusnya ya kalaupun dia nggak nyaman nggak masalah teman. Tapi kan kita jawab dulu pertanyaan di grup, minimal dia ngerasa oh tadi Bang Fali udah bantu saya jawab, bantuin pertanyaan saya di grup nih. Minimal itu teman-teman, nggak ujuk-ujuk langsung dijapri, ya itu yakin saya nggak nyaman. Saya juga kalau langsung dijapri nggak mau saya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Ya dari 10 orang yang saya japri ya 1, 2 bahkan sampai 3 itu jadi klien. Nah itu cara saya teman-teman. Ya, dan lucunya semua itu tanpa saya bikin konten, tanpa ads, tanpa web proper. Karena waktu itu aja saya nggak mikir portfolio yang sebelumnya saya bikin itu nggak saya dokumentasiin secara baik, teman-teman. Mencar-mencar lah mungkin di chat saya nyari dulu. Nah, sekarang semenjak saya mulai ngonten, ternyata dokumentasi itu, portfolio itu diperlukan ya. Nah, mulailah saya rapiin foldernya. Tapi menariknya waktu itu saya benar-benar nggak bikin konten, nggak bikin ads, tanpa web proper juga. Katanya kan bikin web portfolio entah di Behance, di mana gitu ya. Saya nggak paham sih web freelancer kayak gitu teman-teman. Ya modelnya cuma bantu tools dan skill dasar. Nah saya tunjukin bagaimana saya melakukannya teman-teman. Nah ini kalau ada teman-teman yang ingin jadi freelance web developer juga, jadinya bisa ikut juga nih. Mungkin masuk ke grup ini ya, melakukan seperti yang saya lakukan dulu. Jadi ini teman-teman, tadi kan saya katakan ya, saya belajar bikin website WordPress dan Elementor itu dengan cara bertanya ke teman-teman di grup komunitas yang memiliki kesamaan hobi dan goals, yaitu bisa bikin website dengan WordPress. Nah ini beberapa websitenya teman-teman. Pertama adalah landing press teman-teman. Ini biar saya bisa coret-coret. Nah, landing press ini teman-teman adalah website dia tema WordPress, tema berbasis WordPress, tapi dia berbayar premium dan dia ini juga menambahkan widget kalau kita ngedit website di Elementor tuh. Jadi ini tema premium berbayar. Kan memang beberapa tema di WordPress itu kan memang ada yang free ya, kebanyakan free. Biasanya kalau sekarang terakhir saya lihat 2020 ya, lalu Hello Elementor dan lain sebagainya itu kan memang free. Nah kalau landing press ini kebetulan yang bikinnya developernya orang Indonesia teman-teman. Nama beliau adalah Mas Agus Muhammad. Jadi karena kebetulan developernya orang Indonesia, nah jadi ada komunitas tutorialnya juga bahasa Indonesia. Nah itu ngebantu banget buat saya belajar belajar bikin website teman-teman, Elementor dan WordPress ya. Nah ini salah satunya landing press. Nah di sini juga bahas website. Lalu web selanjutnya adalah nih TokoPress. Nah ini juga sama teman-teman. Ini juga sama. Ini adalah tema berbasis WordPress khusus untuk toko online. Jadi ada fitur add to cart-nya, product page-nya, hitung ongkirnya. Lalu apa lagi ya? Ya pokoknya fitur-fitur yang ada di toko online lah. Kayak gitu teman-teman. Nah ini juga pembahasan tentang WordPress. Lalu web selanjutnya adalah, nah ini juga ada kelas landing page teman-teman. Ini kalau nggak salah yang bikin siapa ya? Saya lupa ya. Siapa admin di sini? Mas Afik ini kalau nggak salah ya. Mas Afik ini beliau, saya lupa ya. Beliau ini dulu malah senior saya di Umar Usman kalau nggak salah ya. Nah dulu web ini grup ini terbuka teman-teman. Maksudnya bisa join dan chat ya. Tapi mungkin kayaknya belakangan banyak yang nyepam promosi ya, akhirnya sama adminnya nggak boleh ngechat teman-teman, nggak bisa ngirim pesan. Nah ini yang ketiga. Jadi ini kalau ada teman-teman yang web developer nih, freelance gitu ya, bisa ikutin cara saya nih teman-teman. Saya yakin masih bisa lah cara yang dulu saya lakukan ya. Nah lalu ini agak spesifik ya teman-teman. Ini Klub Ceban, ini adalah grup dari komunitas kelas perkontenan yang saya ikuti ya, tapi khusus buat teman-teman yang sudah menghasilkan pernah menghasilkan 10 juta sebulan dari online. Nah saya join di grup ini dan
Klub Ceban ini lebih membahas kepada cara dapetin duit dari perkontenan lah. Nah, di sini banyak teman-teman yang nanya tentang website. Nah, tadi saya udah cukup paham dengan website nih. Sementara teman-teman konten kreator yang lain juga belum banyak yang teredukasi. Contohnya aja ada yang tanya nih, kayaknya ada yang nanya tentang website. Nah, dijawab sama yang Bang Bilal ini nih, cari landing page gitu kata beliau kan ya. Bang Fadli solusinya. Jadi udah kayak ternotis gitulah teman-teman. Saya oleh teman-teman yang lain. Bahwa Bang Fadli ini ngerti website. Kurang lebih kayak gitu. Lalu yang terakhir, nah ini contohnya. Mbak Hani ini awalnya banyak nanya di grup ya. Saya jawab juga seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Saya jawab dulu di grup. Tapi saking banyaknya pertanyaannya akhirnya saya japri. Bener kayak yang tadi saya bilangin. Saya jawab dulu di grup, lalu saya japri, Mbak masih ada masalah. Kalau mau saya bantu, saya ada jasanya nih. Nah, beliau nangkep. Ya karena yang beliau butuhkan sebenarnya ya pengen punya landing page secepatnya. Karena beliau ini udah punya produk, teman-teman, produk digital ya. Tinggal saya bikinin landing page-nya, jadi itu sehari selesai deh. Karena ya bener-bener pengen butuh landing page dengan custom atau domain beliau sendiri. Kayak gitu. Jadi saya mengatakan hal tadi itu tidak berdasarkan teori gitu aja ya teman-teman, tapi benar-benar berdasarkan pengalaman. Jadi makanya saya enak menyampaikan ke teman-teman karena memang berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi nongkrong di grup Telegram, Facebook atau komunitas yang lain, mungkin sekarang udah mulai rame di Discord gitu ya. Jangan cuma ngintip aja teman-teman, bantu jawab pertanyaan, tunjukkan teman-teman ngerti topik yang sedang dibahas. Kalau ada topik yang teman-teman pahami atau bahkan jago di sana ya, dalami di sana. Dan jangan takut japri, tapi dengan adab ya. Saya bilangnya dengan adab, jangan ujuk-ujuk. Oh, ini orang kayaknya nanya tentang website nih, langsung japri ah. Jangan, itu nggak beradab Anda. Ya, kalau saya digituin juga nggak nyaman teman-teman. Jawab dulu pertanyaannya, akhirnya oke, ada yang bantu jawab nih, seenggaknya dia tahu kita di grup yang sama nih. Tapi nggak juga karena grup sama bisa japri, jangan. Pokoknya kita kayak SKSD dulu lah di grup, tapi dengan cara bantuin, bener-bener bantu jawabin ya gitu teman-teman. Nah, karena teman-teman, kalau teman-teman udah dikenal, ngerti di satu bidang, kayak saya tadi aja teman-teman, ini kan ya, yang sebelumnya, cari landing page, Bang Fadli solusinya. Nah, seperti itu akhirnya teman-teman, kita jadinya dikenal orang gitu ya teman-teman. Nama teman-teman yang akan disebut pertama saat orang butuh bantuan, seperti yang saya tunjukkan tadi, itu lebih powerful daripada ads ya, karena ya mulut ke mulut kan orang lebih yakin ya, apalagi yang nyampein itu teman kita juga. Saya yakin akan lebih dipercayai lah teman-teman. Nah teman-teman, saya percaya authority itu bukan sesuatu yang kita bangun lewat pencitraan, tapi lewat kontribusi yang konsisten, bantu secara konsisten, secara tulus ya. Ya minimal terjawab lah pertanyaan orang itu, kan kita ngebantu ya jadinya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, klik subscribe, dan mungkin teman-teman akan bisa nonton video yang lainnya juga ya teman-teman, atau video teman-teman bisa nonton video selanjutnya, karena di video selanjutnya setelah ini teman-teman mungkin saya akan bikin video tentang pengalaman pertama saya ya menawarkan jasa digital marketing ke bisnis langsung, door to door. Gimana tuh pengalaman saya, gimana menjadi sales, itu kan sales jatuhnya teman-teman. Itu kan saya ceritakan di video selanjutnya di kesempatan lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.